Jumpa lagi dengan kami VIP Production Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kisah Kiai Haji Nahrawi Dalhar, waliullah dari Gunung Pring. Kiai Haji Nahrawi Dalhar atau Mbah Dalhar dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Belum lama ini sosok Kiai Ahmad Abdul Haq telah meninggal dunia. Kiai karismatik ini adalah putra dari Kiai Dalhar yang juga dikenal sebagai salah satu wali yang masyhur di tanah Jawa. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya, adalah mursyid Thorekoh Syadziliyah dan dikenal sebagai seorang yang wirai. Beliau menjadi teladan masyarakat. Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Karisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya, adalah sosok yang disegani sekaligus panutan umat Islam, terutama di Jawa Tengah. Salah satu mursyid Thorekoh Syadziliyah ini dikenal juga menelorkan banyak ulama yang mumpuni. Mbah Dalhar dilahirkan pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi di Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Lahir dalam lingkungan keluarga santri yang sangat taat kepada Allah. Sang ayah yang bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko adalah cucu dari Kiai Abdurrauf. Kakeknya Mbah Dalhar dikenal sebagai salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Adapun nasab Kiai Hasan Tuko sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Oleh karenanya, sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain, yaitu dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Semasa kanak-kanak, Mbah Dalhar belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun baru mondok di pesantren. Beliau dititipkan oleh ayahnya pada Mbah Yai Mat Usul, begitu sebutan masyhurnya, di Dukuh Mbawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di bawah bimbingan Mbah Mat Usul ini, ia belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Beliau tercatat juga mondok di Pondok Pesantren Al-Kahfi, Somalangu, Kebumen pada umur 15 tahun. Pesantren ini dipimpin oleh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau yang ma'ruf dengan lakotnya Syekh Abdul Kahfi As-Sani. Selama 8 tahun Mbah Yai Dalhar belajar di pesantren ini. Selama itulah Mbah Dalhar berkhidmat di dalam pengasuh. Hal itu terjadi atas dasar permintaan ayahnya kepada Syekh Asy-Syaid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Tidak hanya di daerah sekitar Mbah Dalhar menimba ilmu, di kota Mekah beliau berguru kepada beberapa alim ulama yang masyhur. Perjalanannya ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu terjadi pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Mbah Yai Dalhar diminta oleh gurunya Asy-Syaikh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani untuk menuntut ilmu di Mekah. Syekh Asy-Syaid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani berkeinginan menyerahkan pendidikan putranya kepada sohib beliau yang menjadi mufti Syafi'iyah, Asy-Syaikh Asy-Syaid Muhammad Babasol Al-Hasani. Keduanya berangkat ke Mekah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan keduanya selama perjalanan dari Kebumen dan singgah di Muntilan. Kemudian lanjut sampai Semarang
Mbah Dalhar memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Sayyid Abdurrahman. Hal ini dikarenakan sikap takzimnya kepada sang guru. Padahal Sayyid Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama-sama. Tiba di kota Makkah, Mbah Kiai Dalhar dan Sayyid Abdurrahman tinggal di Rubat atau asrama tempat para tinggal santri Syekh Asy-Syayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, yaitu di daerah Misfalah. Sayyid Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh Asy-Syayyid Muhammad Babasol selama 3 bulan karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan kota Mekah dan kota Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu, Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di tanah suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh Asy-Syayyid Muhammad Babasol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar, hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh Asy-Syayyid Muhammad Babasol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu lebih masyhur dengan nama pemberian sang guru, yaitu Mbah Kiai Dalhar. Ketika berada di Hijaz, Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursidan Thariqah As-Sadiliyah dari Syekh Muhtarum Al-Makki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani, di mana kedua amaliyah ini di belakang waktu menjadi bagian amaliyah rutin yang memasyhurkan. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadhah, sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama ahli hakikat, sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang, putra beliau ini yang cukup alim, walau masih amat muda, dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di tanah suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di suatu gua yang teramat sempit tempatnya, dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan hanya memakan 3 buah kurma serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadhahnya, beliau juga pernah melakukan riyadhah khusus untuk mendoakan para keturunannya serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di tanah suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil atau air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk qadil hajat, beliau lari keluar dari tanah haram. Selain mengamalkan zikir jahar ala Thariqah Syadzaliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir siri. Ketika sudah tagharrub dengan zikir sirinya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal Thariqah As-Sadaliyah ini, menurut Kiai Ahmad Abdul Haq, Mbah Dalhar menurunkan ijazah kemursidan hanya kepada 3 orang, yaitu Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan kakeknya Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Meninggalkan tidur malam adalah juga bagian dari riyadhah Mbah Kiai Dalhar. Meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putra-putri dan murid-murid di Watu Congol. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini
yang sempat berguru kepada beliau semenjak tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, dan Kiai Haji Marzuki Lirboyo. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon 29 Ramadan 1890 Hijriah atau bertepatan pada 8 April 1959 Masehi. Sebagai seorang waliullah, Mbah Kiai Dalhar mempunyai banyak karomah. Di antara karomah yang dimiliki oleh beliau, suaranya apabila memberikan pengajian dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter walau tidak menggunakan pengeras suara. Pada suatu ketika ada jenderal pasukan TNI yang kebingungan dalam mengusir Belanda karena setiap strategi selalu gagal. Akhirnya beliau meminta agar anak buahnya untuk memintakan doa kepada Kiai Dalhar. Kebetulan si anak buah ini meminta kepada Kiai Haji Dalhar. Kemudian Mbah Dalhar menyuruh supaya pasukan si jenderal untuk menunggu di daerah Magelang Selatan di jalan Magelang Jogja. Dan alhasil atas doa Kiai Haji Dalhar selama 3 hari pasukan Belanda setiap memasak masakan makanannya tidak bisa matang. Dan akhirnya pasukan Belanda pergi ke Jogja dan di sana sudah dihadang pasukan tentara Indonesia hingga berhasil ditaklukkan. Suatu ketika pemerintahan Kabupaten Magelang kebingungan karena Gunung Merapi diprediksi akan meletus. Maka dipanggillah ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengadakan doa bersama-sama. Namun Kiai Haji Dalhar tidak diundang. Alhasil Romo Agung Kiai Haji Sirot Payaman marah-marah kepada panitia. Sampean iki piye to? Kok ora duwe adab belas? Kiai Sepuh Dalhar ora diaturi rawuh. Ayo diparani dhisik. Akhirnya salah satu panitia sowan ke Watu Congol, naik mobil sambil berkata dalam hati, wis ngundang kiai-kiai gede kok malah kon ngundang kiai kampung iki, piye iki? Akhirnya panitia itu sampai di Watu Congol dan menyampaikan maksudnya. Mbah Dalhar enggan ikut naik mobil dan memilih untuk naik kereta api. Si panitia ini bergumam lagi dalam hati, lah wong kiai kampung, lah terus numpak sepur kilo tekane kono kingko jam piro. Dasar kiai kampung, kalau begini nanti sampainya terus jam berapa? Gumam si panitia bilang ke Mbah Sirot. Kiai Sirot menjawab, lah kai Mbah Yai Dalhar lagi ndungani majelis. Loh, pun teko to. Ternyata Mbah Yai Dalhar lebih dulu sampai di lokasi daripada si panitia tadi. Akhirnya mereka semua percaya akan kewalian Mbah Yai Dalhar. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada ulama-ulama sepuh di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.